Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Teman-teman semua yang amat sangat saya muliakan dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih terus menerus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dari sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, ada satu nikmat yang wajib kita syukuri. Akan tetapi nikmat ini seringkali terhalang oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Yaitu nikmatul fursah, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, banyak orang yang ingin tergerak dalam rangka kebaikan, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua ya, meskipun ada yang gak minta, tapi ya kita ditenggelamkan oleh kebaikan ya, dengan kesempatan ini, sehingga kita bisa bisa terus menerus istiqomah di dalam mengaji. Teman-teman semua ya, ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa yang telah Allah hadiahkan kepada kita semua. Mari sama-sama kita jaga nikmat ini dengan apa? Dengan cara terus menerus istiqomah, menjaga ritme ngaji kita. Karena kalau tidak kita jaga dengan istiqomah, tentulah kita akan dibuat sibuk ya, dengan hal-hal yang lainnya. Kata Imam Syafi'i, an-nafsa fa'ilam tusgil bil haq syagolathu bil batil. Berhati-hatilah Anda dengan nafs Anda, karena jika tidak disibukkan dengan kebaikan, akan disibukkan dengan sesuatu yang kurang baik. Teman-teman semua ya, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah sore, malam, hampir setiap hari kita mengaji terus. Ini adalah merupakan salah satu bentuk nikmat yang harus kita syukuri. Pada sore hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Aqobatut Thoriq. Kita sudah sampai pada pembahasan fitnatud dunya, ya, fitnatud dunya yang sering mengganggu perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan fitnatud dunya adalah fitnah yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan makhluk. Nah, kemarin kita udah beresin tuh fitnah yang terjadi karena harta, fitnah yang terjadi karena anak dan istri. Sekarang kita akan berbicara tentang fitnah yang terjadi ya, karena sosial, ya, fitnatul mujtama'i, fitnah yang terjadi di antara kita semua. Kemarin juga telah kita bahas panjang lebar. Ada berapa poin? Ada 3 poin ya, yang terkait dengan fitnatul mujtama'i. Saya akan review sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan kepada kita semua. Jadi ketika kita berhubungan dengan makhluk, ada satu hal yang terjadi, yaitu yang dinamakan dengan fitnah.
pernah kita bahas ya. Yang pertama itu adalah fitnatul mal, fitnah berbentuk harta benda. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Kita jauh sama orang, kita mendekati orang, salah satunya ya karena harta ini. Nah, ketika kita orientasinya karena harta, pastilah ya harta itu yang akan menjadi fitnah di antara kita semua. Nah, itu sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua adalah fitnatul mujtama. Betul. Nah, fitnatul mujtama'i ini adalah fitnah yang berbentuk fitnah sosial. Yang pertama ada yang dinamakan dengan apa? Dengan zuhurul zahli. Yang pertama nih. Zuhurul zahli. Merebaknya kebodohan, sehingga kebodohan ini menjadi satu mainstream ya. Jadi kebodohan ini bukan ditutup-tutupi, tapi menjadi satu mainstream di antara kita semua. Yang viral-viral itu kebanyakan yang ini teman-teman ya, yang bodoh. Nah, itu memang sudah menjadi tabiat yang sudah di forecast oleh Rasulullah SAW, yang udah dilihat ke depannya tanda-tanda kiamat adalah tentang apa? Banyaknya kebodohan. Ini juga sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Nah, yang kedua adalah naqsul amali. Ya, nanti dijelaskan lebih panjang lebar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan fitnatul mujtama'i pada bagian kedua. Silahkan dibuka di halaman berapa? 43. Jadi yang sudah ngeprint ya silahkan dibuka di halaman 43. Yang masuk grup berarti sudah saya anggap ngeprint semua ya. Apa itu fitnatul mujtama'i bagian kedua? Kita akan artikan terlebih dahulu, setelah itu kita jelaskan. Naqsul amali wa ammatus syuhi wa zuhurul fitnati. Fitnah mujtama'i yang kedua adalah naqsul amali, berkurangnya aktivitas pekerjaan. Ya, berkurangnya aktivitas pekerjaan. Ini bisa kita lihat saat ini sedang kita rasakan. Yang dulunya banyak pekerjaan-pekerjaan, sekarang itu mulai menyedikit. Kenapa? Karena banyaknya gebrakan-gebrakan dalam bidang teknologi. Kita lihat saja misalnya dimensi paling kecilnya. Dulu PCD, ya, PCD itu luar biasa, ya, banyak sekali yang menggunakan. Tapi ketika lahir teknologi berupa handphone dan lain sebagainya, DPD yaitu mulai hilang. Bahkan tol yang tadinya pakai orang sekarang hilang, pakai mesin semua. Apalagi di negara-negara yang sudah maju teknologinya, banyak sekali hal-hal yang sudah mulai hilang. Jadi memang sudah terbukti forecast Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir nanti yang khutbah itu bukan lagi manusia tapi robot. Ya. Bahkan yang nanti yang ngaji di kuburan bukan lagi santri tapi MP4 yang didemin aja tuh 30 juz. Ya, beres. Ya. Belum ada AI dan lain sebagainya. Itu sebenarnya di satu sisi membahagiakan, di satu sisi lain menakutkan. Ya, menakutkan teman-teman.
belum nanti mobil ya, ada mobil listrik, otomatis penggunaan bensin itu akan berkurang. Orang-orang yang kerja di bensin pun akan dihilangkan. Kenapa? Orang sudah pakai listrik semua nanti. Nah sebenarnya bukan untuk ditakuti akan hal itu sebenarnya ya. Bukan ditakuti. Belum lagi supir ya, udah ada autopilotnya. Jadi forecastnya Rasulullah itu sudah terbukti zaman sekarang. Nah teman-teman, kalau ada uang, coba deh beli buku Homo Deus. Ya saya ada nih, kemarin dibeliin sama Uda nih. Ketika saya ngebahas ini, saya baca ini teman-teman. Nah kan beliau dulu punya buku namanya Homo Sapiens. Ya sekarang beliau bikin Homo Deus yang ngarangnya Yuval Noah Harari. Ini luar biasa. Di sini dibahas ya tentang bagaimana manusia ke depannya. Kalau dulu ya saya sedikit aja nih saya highlight. Kalau dulu manusia mati itu karena kelaparan teman-teman. Kalau zaman sekarang mati karena banyak makan. Kalau dulu manusia itu mati karena perang dan lain sebagainya. Nah jumlah mati karena kekenyangan atau obesitas itu lebih banyak dibandingkan mati karena perang. Dan kedepannya manusia itu ya, karena manusia itu mempunyai sifat ilahiyah dalam dirinya, dia mencoba menjadi ilahiyah itu sendiri gitu. Ya, mencoba menjadi ilahiyah itu sendiri. Artinya apa? Dia sedang membuat dirinya itu nyaman dengan berbagai macam teknologi. Bahkan nanti ditemukan ya satu teknologi untuk memperpanjang umur manusia, meregenerasi sel-sel dalam tubuhnya sehingga umurnya itu bisa panjang-panjang gitu. Nah, itu dalam buku Harari. Sebenarnya sudah di-forecast oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Stem cell gitu. Nah, Islam tuh udah canggih gitu teman-teman ya. Islam tuh sudah canggih. Nah, kita sudah masuk di dalamnya sehingga banyaknya perubahan membuat denyut ketakutan kita semakin tinggi. Nah, makanya teman-teman dengan ngaji, teman-teman akan mendapatkan satu pandangan, akan mendapatkan satu ilmu tentang apa? Tentang yang dinamakan satu ilmu yang nantinya itu membuat teman-teman itu bisa fleksibel menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan. Karena sufi itu siapa sih sufi? Sufi itu adalah ibnu waktihi, anak sang waktu. Jadi dia mampu mengikuti setiap perubahan-perubahan. Tidak ngotot, tapi dia mampu mengikuti setiap perubahan zaman. Zaman begini dia ikut. Tapi tanpa kehilangan identitas gitu ya, karena kerap kali perubahan yang begitu cepat membuat identitas kita itu ikut hilang ya, kita tidak tahu lagi identitas diri kita. Nah sufi tidak seperti itu, dia tetap mempertahankan identitasnya tanpa melupakan perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman mau dimanapun sampai kapanpun akan bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kayak Nokia, jangan sampai kayak BlackBerry kekeh dengan pemikirannya, kekeh dengan ideologinya, akhirnya habis ditinggalkan oleh zaman. Ya, saat itu kan Nokia kekeh, BlackBerry kekeh mempertahankan tradisinya. Ya, mempertahankan tradisinya, ibarat seperti akhirnya hilang, digilas oleh zaman. Nah, sufi adalah mereka yang mampu mengikuti zaman gitu. Ya, seperti ngaji di TikTok kayak gini. Ya kalau zaman dulu dibid'ahkan, ya karena syarat ngaji itu harus ketemu, teman-teman. Syarat ngaji itu harus ketemu. Muwazahah namanya, bertatap muka. Nah, harus bermuwazahah. Tapi ya kita ngikutin zaman aja. Oh, zaman TikTok ya udah kita ikut TikTok. Tanpa kita kehilangan
kesejatian diri kita. Tetap kita ngajinya dengan kitab, tidak dengan AI gitu. Tetap kita menggunakan kitab kuning. Nah, karena memang dalam tradisi pesantren ada yang dinamakan dengan kaidah fikih al-muhafazatu qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dengan keberong bukan YouTube. Ya kayak gitu udah ya. Kayak gitu. Tetap kita gitu ya mengikuti zaman ngaji di TikTok seperti ini, tapi tetap menggunakan kitab kuning, hikam, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya sebagai pelajaran kita. Ya. Nah, tapi kan kita ada juga seminggu sekali kita ngaji offline, sebulan sekali juga kita ada ngaji offline-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini sudah di forecast oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat, banyaknya nanti yang hilang dalam pekerjaan-pekerjaan kita. bahkan ya siap hadirin, bahkan ya pekerjaan ini juga hilang di rumah-rumah kita. Dulu ibu-ibu tuh sibuk masak, kalau sore pagi tuh sibuk masak. Sekarang tinggal mencet handphone, tek GoFood datang. Dulu kalau mau ke pasar kita harus naik angkot. Ya, sekarang nggak perlu, tinggal tek datang kan gitu. Ya, jadi banyak yang diringkas karena perubahan itu meringkas. Ya. Perubahan itu meringkas. Coba kalau kita nggak ada TikTok teman-teman, yang dari Madura, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan itu harus ngaji langsung ke Bogor, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Allah memberikan kemudahan, kita manfaatkan gitu. Jadi naksul amali ini bukan sesuatu yang harus kita takuti, justru justru dengan kurangnya pekerjaan kita harus mampu beradaptasi. Jadi ciri hati kita hidup, kita mampu beradaptasi dengan apa? Dengan keadaan. Mampu beradaptasi dengan keadaan. Nah, nanti ciri-ciri orang denial, dia mempertahankan keadaannya, padahal waktu memaksa dia untuk berubah. Jadi tasawuf bukan hanya untuk spiritual saja teman-teman, juga nanti dia bergerak ke bidang apa? Ke bidang sains, ke bidang teknologi, ke bidang intelektual. Ya. Jadi spiritual bukan hanya berbicara tentang batinnya saja, tapi berbicara tentang apa? Tentang sains, tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah, nanti saya berharap ya mudah-mudahan Allah kabulkan dari sini, dari Majelis Ngaji Kehidupan, lahirlah ilmuwan-ilmuwan. Kalau nggak dari kita, dari anak-anak kita, nanti kita kasih penjabaran tentang Islam itu seperti apa ke mereka, sehingga mampu menghidupkan khazanah keilmuan lahir dari bapak-bapaknya ini, dari ibu-ibunya ini gitu. Coba kita teman-teman lihat ya di masa lalu, kita flashback tentang Ibnu Battuta misalnya, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan muslim besar yang menggemparkan pemikiran saat itu. Dengan pemikiran yang dimilikinya mampu menggerakkan manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bahkan saat itu Eropa dalam kondisi kegelapan. Ya, Eropa saat itu dalam kondisi kegelapan. Islam saat itu hadir di Baghdad, ya, pusat itu di Baghdad, melahirkan berbagai macam ilmuwan-ilmuwan besar. Bahkan ilmunya sampai sekarang masih terpakai. Kayak Al-Jabar itu masih terpakai. Ilmu optik dari kita juga. Ilmu peta dari kita juga itu teman-teman ya. Jadi dunia berhutang banyak pada Islam. Yang dia bertanya, kenapa umat Islam sekarang tidak bisa seperti itu lagi? Wah, itu tuh teman-teman harus cari jawabannya, kenapa umat Islam tidak bisa menjadi seperti itu lagi. Ada apa ini? What's wrong? Apa yang salah? Ternyata saya menemukan satu pola yang membuat kita mundur seperti ini. Apa itu?
Karena kita lebih berkutat pada amalul qasrin. Apa itu amalul qasrin? Amal yang mempunyai dampak pendek. Kita hanya sibuk terhadap apa? Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah saja. Yang dibahas tentang ibadah-ibadah mahdhah saja. Ya. Hanya kita hanya mengikat pada ibadah-ibadah yang ritual saja. Ya boleh diupload, monggo silahkan ya, monggo silahkan. Kita hanya berkutat misalnya pada apa? Pada yang kita anggap besar, ternyata ya itu dampaknya hanya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya hanya pada diri kita sendiri. Kita sibuk ya, sibuk berkutat pada amalia-amalia yang pendek sekali. Contoh ya, misalnya ya kalau saya omongin banyak yang kehajar, ya udahlah nanti aja. Ya nanti aja lah ya. Saya nggak tegaan orangnya teman-teman ya. Coba kalau zaman dulu ya, mereka sibuk pada amalul mujtama'i atau mutaadi. Ya. Amalul mutaadi yang mempunyai dampak besar. Mereka menyibukkan diri, menenggelamkan pada ilmu pengetahuan, science. Ya, pada sains mereka tuh berkutatnya pada situ. Ya. Sehingga ilmunya bisa dipakai oleh semua orang. Bahkan angka 0 itu berasal dari Islam, teman-teman. Ya, angka 0 itu berasal dari Islam. Coba teman-teman buka deh, ya buka buku-buku sejarah tuh. Orang-orang yang berpengaruh untuk dunia sebagai seorang muslim itu luar biasa. Kenapa? Mereka berkutat pada keilmuan. Tidak lagi berbicara tentang amal-amal. Mereka sudah selesai dengan amal itu. Kayak sholat ya sudah selesai teman-teman. Ya 5 waktu, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Subuh 2 rakaat. Ya, Isya 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Ya udah selesai. Haji ke Baitullah. Zakat ya 2,5%. Jadi tidak terlalu membicarakan hal-hal seperti itu. Mereka sudah mampu keluar ya dari itu semua. Karena sadar ini ya sesuatu yang sawabit, sesuatu yang sudah tetap. Mereka berbicara tentang mutaghayyirat, sesuatu yang bisa berubah terus-menerus. Ya, mereka berbicara tentang mutaghayyirat, sesuatu yang bisa berubah. Tentang zaman, tentang sosial, tentang politik, tentang sejarah, tentang budaya. Mereka berbicara di itu, tentang sains dan lain sebagainya. Nah, kita banyak sekarang itu terjebak pada ritual ibadah yang dinamakan dengan ibadah yang berbentuk sawabit. Itu terus di masjid-masjid dibahas, di musolah-musolah dibahas, di TV-TV kita dibahas, di YouTube kita dibahas. Akhirnya masyarakat melihat, oh Islam itu hanya berbicara ritual. Islam itu hanya berbicara ritual saja. Dan itu terbukti teman-teman. Kapan sih teman-teman nyari ustadz? Coba, kapan teman-teman nyari ustadz? Saat teman-teman kena musibah pertama tuh. Kayaknya harus didoain, harus dijampe ya, bahasa Sunda tuh dijampe. Biar apa? Biar usaha kita maju lagi. Saat apa lagi? Saat teman-teman menghadapi kecelakaan, ada yang meninggal, ya, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kayaknya kita harus perlu bantuan ustadz. Islam berada di pojokan dunia kita gitu. Ya, Islam hanya berada di pojokan dunia kita. Ya, bayangin, Islam hanya berada di pojokan dunia kita, sedang duduk termenung. Kita jemput saat kita berada dalam kesusahan. Kita tahu Islam saat apa? Saat di masjid saja, saat tahlil saja, saat di makam saja. Itu urusan agama. Selebihnya ya bukan urusan agama. Padahal agama itu masuk kepada seluruh sektor kehidupan kita harusnya.
Dan ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh dunia barat, ya, oleh dunia barat. Ya, saat ini sudah dipraktekkan oleh dunia barat, Eropa. Kita lihat misal Finlandia, mereka menggunakan sistem keilmuan yang dulu pernah menjadikan Baghdad itu berjaya. Anak-anak kecil itu, teman-teman, ya, di saat zaman Baghdad itu, kejayaan Baghdad, anak-anak kecil itu diajarkan yang pertama basic Quran, ya, basicnya adalah Quran. Yang kedua adalah filsafat, lalu matematik. Itu diajarkan di sekolah-sekolah dasar, madrasah, ya, madrasah dasar itu diajarkan tuh. Nanti begitu bergerak mereka sudah menemukan pattern, saya tuh ahli ini, diperdalam itu. Ada yang ahli falak, ilmu perbintangan, diperdalam. Ada yang di bidang kimia, diperdalam. Ada yang di bidang ekonomi, itu diperdalam. Ada yang di bidang syariat, diperdalam. Ada yang di bidang hadis, ya, diperdalam. Itu kan yang digunakan di Finlandia saat ini gitu kan. Ternyata dulu pernah diterapkan di zaman Baghdad. Salah satu kenapa saya ngotot pengen bikin sekolah nantinya. Satu ini, saya ingin menerapkan sistem ini. Jadi anak-anak kecil itu sudah diajarkan filsafat. Kenapa? Filsafat itu penting untuk mengasah pemikiran. Ini jangan sampai sudah tua baru diajarin filsafat. Ya, udah mentok, udah banyak, udah ada hutang, ada cicilan, segala macam, susah. Ya, berpikirnya sudah susah. Anak-anak kecil masih fresh tuh kita kasih, ya. Kasih filsafat agar apa? Sadar gitu. Kalau pesantren itu mantik. Mantik itu serpihan kecil dari filsafat. Kitabnya kitab Isaguji. Itu serpihan kecil dari filsafat. Akhirnya ya di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah kita, ya, hanya berbicara tentang apa? Tentang menghafal. Ya, Quran itu dihafal, kitab-kitab itu dihafal. Padahal metode menghafal itu sudah kuno, teman-teman, ya, sudah kuno. Jadi hanya pemahaman, hanya menghafal. Padahal saat dulu kenapa menghafal itu penting? Karena teks itu, buku itu mahal, harganya itu mahal. Jadi dihafal. Kalau sekarang bertebaran di mana-mana, teman-teman, ya, bertebaran di mana-mana. Bertebaran di mana-mana. Penting akses. Yang penting punya duit, akses. Ada di kitab ini, beli. Ya. Isaguji bagus. Isaguji bagus. Tapi itu dasar banget. Ya, Isaguji itu dasar banget. Nanti insya Allah kita ngaji filsafat tapi pakai Zoom. Nanti kita bareng-bareng ngajinya. Nah, tentu kayak gitu tuh, ya. Nanti kita ke depannya seperti itu. Ya, saya ngaji spiritual ini adalah dasar, ya, dasar. Untuk ke depannya kita akan ngaji-ngaji yang lebih menantang lagi, ya. Menantang pemikiran kita lagi. Karena kalau boleh jujur, teman-teman, tadi ada yang nanya, kenapa negara-negara Islam saat ini terbelakangan gitu? Ya, siap, Agus doain aja. Nih nunggu udah peri, siapnya kapan? Ya, kita bikin yayasan, bikin sekolah. Pak Ustadz, kenapa negara Islam kok ketinggalan di bidang sains teknologi? Ya karena sengaja kita dibuat berpecah belah terus. Ya, sengaja kita dibuat berpecah belah terus, teman-teman. Beda kunut dikit berantem. Ini membolehkan maulid, ini enggak, berantem. Ini merayakan mengucapkan Natal, ini enggak, berantem. Kita dibuat sibuk oleh hal-hal yang tidak substansial. Akhirnya merupakan hal-hal yang substansial. Jadi setting, teman-teman, disetting. Ya, kita disetting untuk terus-menerus berantem di antara kita semua. Beda lebaran ribut,
Memang sengaja disetting. Ya pokoknya setiap lebaran harus beda biar ribut. Akhirnya kita melupakan substansi dari Idul Fitrinya itu tadi. Kenapa kita sibuk berantem pada perbedaan, sehingga hal-hal yang substansial tuh terlupakan begitu saja. Ya, dibuat bodoh, bener kata Kang Agus, kita dibuat bodoh. Ya, dibuat bodoh. Saya sering bilang kalau zaman dulu ya kita bodoh, teman-teman, kita memang sengaja dibuat bodoh. Tapi kalau zaman sekarang kita bodoh, kita yang memilih untuk bodoh. Kenapa? Karena bebas zaman sekarang ini. Ya, bebas. Teman mau akses buku bebas, mau akses YouTube yang manapun bebas, mau akses informasi dimanapun bebas. Artinya kalau teman-teman bodoh saat ini, teman-teman lah yang membuat diri teman-teman bodoh. Akhirnya kita memilih bodoh, ya memilih bodoh. Kalau zaman dulu memang dibuat bodoh sama siapa? Sama Belanda. Ya hanya yang boleh sekolah itu kan menak-menak aja, ya menak-menak aja. Rakyat biasa nggak boleh sekolah. Kalau sekarang kan bebas teman-teman ya. Meskipun teman-teman nggak kuliah, ilmu tentang perkuliahan itu sudah terhampar luas di Google. Sayangnya teman-teman, informasi yang berlebihan membuat kita itu susah memilih ini mana yang paling benar gitu. Ya, akhirnya rancu gitu. Ya, rancu. Sehingga tidak mampu membedakan mana nih informasi yang benar, kemana saya harus belajar. Contoh masalah agama saja nanti dijelaskan di kitab ini ke depannya. Agama itu dibuat menjadi satu hal yang membuat teman-teman harusnya maju. Ini membuat teman-teman itu jumud, ya. Jumud. Ya, jumud. Apa yang dimaksud dengan jumud? Teman-teman merasa sudah berbuat baik, akhirnya melupakan tentang hal-hal yang paling substansial. Tentang apa? Kemanusiaan, tentang persatuan. Kemanusiaan dan persatuan dan lain sebagainya. Nanti kita berbicara tentang maqasidus syariah. Apa sih tujuan syariat itu diberjalankan oleh Allah di alam dunia ini untuk apa? Nanti kita belajar panjang lebar. Dari situ teman-teman memahami ternyata dahsyatnya Islam, ya. Dari situ teman-teman memahami ternyata begitu dahsyatnya Islam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat Islam kepada alam dunia itu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan untuk umat Islam, tapi untuk seluruh dunia sebenarnya. Ya, nanti kita belajar, ya tenang saja, yang paling pelan. Nah, itu yang pertama ya, naqsul amali wa ammatus suhi. Apa itu yang dinamakan dengan ammatus suhi? Dan merebaknya suh. Apa itu suh? Suh itu kekikiran, kebakhilan. Jadi bakhil itu menjadi satu tren. Ya, bakhil itu menjadi satu tren. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali hal-hal yang harusnya hal-hal yang maju ini terhenti oleh apa? Oleh syuh ini tadi. Nah, syuh itu bisa juga kita artikan tentang korupsi yang merajalela, merebak. Hidup yang dipenuhi oleh hedonistik. Ya, hidup yang dipenuhi oleh hedonistik sehingga orang pintar, orang cerdas itu nggak bakal bisa maju. Kenapa? Karena memang masyarakatnya lebih cenderung suka terhadap hal-hal yang hedon, nggak suka terhadap hal-hal yang berbau sains. Ini juga masuk pada politik kita. Mau jadi caleg itu kan bukan rahasia umum, harus bayarnya gede. Mau jadi gubernur sama, mau jadi bupati sama, mau jadi wali kota sama. Sehingga ketika ada orang pintar bener pengen jadi politikus yang nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena tersendat oleh uang. Jadi uang yang berbicara. Bahkan teman-teman, ini pun masuk dalam ranah kategori agama. Masyarakat kita lebih senang sama ustadz-ustadz, kiai-kiai, para penceramah yang
borju juga. Ya, yang borju juga. Dilihat dulu. Ya, lihat dulu nih. Set. Ini ustadznya pakai mobil apa nih? Ya. Oh, pakai mobil Alphard. Oh, ini berarti kiai sukses. Ya. Kiai sukses. Ya kan? Jadi bukan hanya pada politiknya, bukan pada sosialnya saja, tapi ini sudah masuk pada sendi keagamaan kita. Ya, ustadz yang sukses, mubaligh yang sukses adalah dia yang rumahnya gede, punya mobil Alphard. Itu tolak ukur masyarakat saat ini. Ya, tolak ukur masyarakat saat ini. Kalau nggak percaya tanyain Kang Agus. Ya, Kang Agus mah Kang Agus. Ya. Tolak ukurnya begitu. Sehingga ketika kita membicarakan kebenaran, yang dilihat itu ya dulu, materinya dulu. Minimal expander. Ya kayak gitu lah teman-teman ya. Jadi apa ya, standarnya tuh standar duit semua. Ya standar duit semua teman-teman. Dan masyarakat kita ketika berbicara ustadz, berbicara kiai, mereka berbicara tentang denial, bukan tentang acceptance. Maksudnya tuh gimana? Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan lari ke ustadz atau kiai. Untuk apa? Si ustadz kiai itu menyuwuknya, memberikan shortcut. Udah kamu pulang aja, didoain nanti beres. Ya, didoain nanti beres. Nah, kiai itu denial, masyarakat denial. Disuruh ini beres, udah pulang aja nanti beres semua urusan kamu. Sehingga ustadz-ustadz yang memberikan pengarahan, pencerahan kepada umat untuk menerima, ya, untuk menerima tentang kondisi dia saat ini, acceptance, itu nggak cenderung nggak didengar, ya cenderung tidak didengar. Kenapa? Karena ya masyarakatnya pun ya denial, membutuhkan kiai yang denial, dia sama-sama denial, saling menguntungkan. Ya kita lihat juga misalnya di tablik-tabliknya juga denial semua. Denial semua. Yang dibicarakan, yang menjadi tema itu adalah Maulid Nabi, yang dibicarakan tentang dirinya. Ya tentang dirinya, kebesaran dirinya. Kenapa kiai hanya bisa memberikan amalan saja? Karena dia sendiri tidak punya penyesuaian apa-apa, ya kan? Malah curhat tentang kebesaran dirinya. Kita pada sedang membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyarakat senang, kayak gitu-gitu senang. Ya, ini harus dirombah total teman-teman ya. Ini tugas teman-teman semua, tugas saya juga. Ayo kita sama-sama bergerak, sama-sama bergerak. Kita sudah jengah dengan keadaan seperti ini. Coba teman-teman dengerin lah lagu Efek Rumah Kaca. Pasar bisa diciptakan tuh, dengerin. Ya dengerin tuh lagu Efek Rumah Kaca, judulnya Pasar Bisa Diciptakan. Ya, kayak gitu itu teman-teman ya. Uka-uka. Pokoknya yang denial lah, yang denial. Ketika disuruh berpikir, disuruh untuk menyelesaikan ke dalam dengan apa, cara ngaji, cara ngaji. Ya, ayo beli kitab. Ini untuk kamu sendiri loh. Ini untuk kehidupan kamu sendiri, untuk masa depan, untuk anak, untuk kehidupan kamu lebih baik ke depannya. Ayo ngaji. Nggak mau teman-teman ya, nggak mau. Pengennya sesuatu yang fresh aja, sesuatu yang instan. Ini memang kita sedang membicarakan fenomena sosial yang hampir semua kita masuk pada jebakannya. Jadi suruh acceptance, beli kitab nggak mau, nolak. Ini apaan sih? Ya ini apaan sih? Ada apa? Denial gitu, nggak mau. Nah itu kenapa? Karena ammatus suf, kebahilan merajalela. Tapi untuk masalah selera dirinya, ya udah
mau berapapun jadi ya, jadi gitu ya, mau berapapun jadi teman-teman. Pengennya yang gretongan terus. Kalau untuk masalah-masalah hawa nafsu dirinya bayar, mau dia gitu. Itu yang dinamakan dengan ammatus suhi. Kepelitan sudah menjangkiti hampir semua sektor. Coba kalau kita renungkan bareng-bareng teman-teman ya. Di grup kita ada 300 orang, misalnya 300 orang yang aktif gitu. 300 kali aja ya, kali 100.000 per bulan. Ya, kita dalam waktu setahun itu udah bisa bikin majelis teman-teman ya. Ya udah bisa bikin majelis untuk investasi akhirat kita. Ketika apa? Ketika ya kita bersatu bersama-sama gitu. Atau bayangkan ya, bukan hanya 300 ya, 1000-an orang melakukan gerakan untuk apa? Untuk membuat pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman dilaksanakan. Tapi kebanyakan kita ya terhijab oleh apa? Oleh asyuh itu tadi. Nanti ada kajiannya tersendiri itu tentang asyuh. Karena bagaimanapun ketika kita membicarakan kesadaran dan kita masih terjebak oleh syuh ini tadi, oleh penyakit batin yang namanya kikir, jangan berbicara tentang kesadaran. Kenapa? Karena itu adalah hijab pertama yang harus dibebaskan oleh kita. Karena kan saya pernah bilang ada satu kisah dosa yang paling pertama sekali yang membuat Habil dan Qabil terbunuh itu apa sih? Ya, kan teman-teman banyak yang ngomong karena pembunuhan, ya karena hasad dan lain sebagainya. Ternyata bukan, ya karena kikir itu. Dosa pertama kan. Dan itu harus dibebaskan ya. Harus dibebaskan dalam diri kita. Caranya gimana? Caranya kita mempunyai program sosial untuk sama-sama, ayo kita ini untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita nanti ke depan. Kita mempunyai tabungan ya, mempunyai tabungan akhirat kita. Yang saya ajak teman-teman masuk ke dalam circle ilmu ya, circle keilmuan. Jadi apa? Jadi kita sama-sama bertanggung jawab ya. Nanti insya Allah udah lagi mau bikin ini tuh yayasannya ya, sama-sama kita bertanggung jawab, berkolaborasi. Jadi tidak ada bawahan, tidak ada atasan, sama-sama kita bertanggung jawab. Teman-teman bisa ini, ayo. Teman-teman bisa itu, ayo. Sama-sama kita bergerak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi teman-teman ya? Waktu sudah mau habis ya, waktu sudah mau habis. Saatnya ayo kita bergerak bersama-sama. Yang ketiga ini tentang naksul amali wa ammatus suhi wa zuhurul fitnati. Banyaknya gejolak terjadi di mana-mana ya, banyaknya gejolak terjadi di mana-mana. Gejolak sosial, gejolak politik, gejolak keagamaan, gejolak kemanusiaan. Dan setiap hari kita berada dalam denyut ketakutan ya. Setiap harinya kita berada dalam denyut ketakutan. Dan ketakutan kita makin absurd teman-teman ya, makin absurd. Maka dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi ya, dan pasti akan kami uji mereka dengan khauf, dan ketakutan. Dan memang ya manusia itu akan terus-menerus berada dalam ketakutan. Kalau dulu ketakutannya itu jelas teman-teman ya, orang tua kita dulu ya, zaman batu takut mereka nggak makan, mereka berburu secara serius menciptakan teknologi ini dan itu ya, untuk berburu, takut nggak makan. Makanya di ayat itu yang keduanya wanaksim walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju', lapar. Itu ketakutan paling primordial. Tapi kalau zaman sekarang bukan tentang lapar lagi teman-teman, tentang sesuatu yang absurd ya, tentang kehilangan follower misalnya, takut
ya takut wifi kita habis. Jadi lebih kepada yang lain, laparnya lapar yang lain, lapar validasi, ya lapar validasi. Takut tidak diakui oleh orang yang lain. Kita mengemis validasi dari orang-orang yang lain. Jadi laparnya lapar yang lain, betul. Ya, lapar validasi, narsis. Ya, lapar validasi itu zaman sekarang tuh ya, semuanya sedang mengais validasi, berlomba-lomba untuk apa? Untuk saling eksis, harus pengakuan. Itu kan sesuatu yang absurd, teman-teman, sesuatu yang absurd. Nah, sekarang kita masuk pada era itu. Takutnya kita bukan takut apa-apa lagi gitu. Nah, kita nggak afdol kalau tidak mendengarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala aidan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yataqarabuz zamanu wa yanqusul amalu wa yulqassuhu wa tazharul fitanu wa yaqsurul haraju. Rawahu Al-Bukhari. Zaman terasa cepat berubah. Ya, wayang kusul amalu, amal-amal itu menjadi sedikit, pekerjaan itu menjadi sedikit. Wayul qasuhu, kebahilan merajalela. Watazharul fitanu, gejolak amat sangat ketara, ya ketara. Wayaksurul haraju, dan pembunuhan terjadi di mana-mana, baik pembunuhan secara fisik ataupun pembunuhan secara mental. Nah, ini sudah dirasakan oleh kita semua saat ini. Kebahagiaan itu terasa seolah-olah susah banget, ya. Susah banget, ya kan? Duit megang, istri ada, anak ada, kok bahagia itu susah banget, ya. Kenapa? Ya karena memang sudah zamannya. Makanya kalau zaman sekarang, kalau teman-teman pengen bahagia, ciptakanlah kebahagiaan itu sendiri. Jangan mengikuti kebahagiaan yang dibuat oleh orang lain. Tentang apa? Misalnya bahagia itu begini, harus begitu. Ya itu orang lain, teman-teman. Kita nggak bisa ngikutinnya. Maka ciptakanlah kebahagiaan versi diri kita sendiri. Apa kebahagiaan versi kita sendiri? Kebahagiaan tentang mencari makna. Karena manusia itu terbagi dua, teman-teman, ya. Ada manusia yang hidup untuk apa? Untuk survive aja, bertahan, ya. Hidup butuh makanan dibeli pakai uang. Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Nah, itu tipikal manusia pertama. Dia hidup untuk survive aja. Teman sudah masuk pada meaningful, bersyukur, ya, jadi hidup. Tapi teman mencari makna yang lain. Tentang apa? Tentang kehidupan itu sendiri. Maka nama majelis kita adalah majelis ngaji kehidupan. Kenapa? Karena kita sedang mencari makna-makna yang tersembunyi dalam kehidupan kita, yang Allah suguhkan melalui beragam takdir yang saat ini Allah hadirkan, ya. Nah, itu namanya meaningful, bukan hanya survive, ya, bukan hanya survive, tapi teman-teman sudah mampu masuk kepada makna yang lain tentang meaningful. Teman-teman, bentar, ada tahu bulat. Meaningful. Wow katanya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Kalau bersaing apa kamu? Ya enggak lah. Manusia itu memang diciptakan untuk bersaing. Tapi pada akhirnya saingan tertinggi kita bukan orang lain. Saingan tertinggi kita adalah diri kita sendiri. Bisa nggak kita bersaing dengan diri kita dari hari yang kemarin? Saat ini kita jauh lebih baik. Bisa nggak besok jauh lebih baik daripada hari ini? Jadi saingan terberat kita ternyata adalah diri kita sendiri, teman-teman, bukan orang lain, ya. Tahu bulat bagian dari meaningful, ya. Bumi datar, tahu bulat, teman-teman, ya. Bumi datar, tahu bulat, ya kan, meaningful tuh.
Nah, kita bahas yang bawahnya sekarang. Dalam. Ya, sampai sini ada yang tanyain dulu teman-teman. Intel. Antara makna Ibnu Arabi. Lihat Akang nggak aneh di mana ya? Ya nggak tahu di mana. Di TV kali, di TV. Saya pernah masuk TV. Ya teman-teman, ya kita lanjutin aja ya. Ya nggak ada yang muskil di sini ya, aman. Pada katanya praktek 8 terpaksa mengikuti sistem. Ya nggak apa-apa kan Mehmet, ya mengikuti sistem. Cuman kita punya makna sendiri, gitu ya, makna tersendiri. Ya. Kita mempunyai pemaknaan tersendiri. Jadi yang teman-teman kerja silahkan bekerja, teman-teman yang kantor silahkan masuk kantor. Ya. Tapi ya teman-teman harus mempunyai makna lain, ya makna lain. Benar sistem ada sunatullah, memang mau tidak mau kita masuk ke dalamnya ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Habis ngaji besoknya materi langsung diujikan, ya emang begitu, ya memang. Makna sama dengan motif beda, ya beda. Makna itu tentang sesuatu yang lain yang kita cari dari sesuatu yang nampak, itu makna namanya. Atau ya, hakikat, ya hakikat dari sesuatu itu apa, itu makna namanya. Islam maju itu parameternya apa Mas Ustadz? Dunia sekarang dikatakan maju malah menuju kehancuran. Tentang nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, ya tentang nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis yang luar biasa banyak di dalamnya. Jadi jangan lihat Islam dari orangnya, tapi lihatlah Islam dari nilainya. Ya, lihatlah Islam dari nilainya itu sendiri. Gitu. Makna sama esensi sama ya Kang, sama. Teman-teman nanti belajar juga tentang bahasa Indonesia, ya tentang makna, tentang esensi, tentang substansi itu apa. Cari makna lebih dalamnya lagi. Siap, kita lanjut ya. Baik, kita masuk pada bahasan yang ke halaman 43. Nah, yang ketiga itu ini ya teman-teman, tulis nih ya. Nah, ini lebih menantang lagi nih. Ya, lebih menantang lagi nih. Abah Tito mana ya, nggak kelihatan. As-sawratu wal harakatu. As-sawratu wal harakatu al-hadamatu. As-sawratu wal harakatul hadamah. Jadi as-sawratu itu pergerakan, ya. As-sawratu pergerakan, wal harakatul hadamah, dan gerakan destruktif. Ya, gerakan destruktif, gerakan yang menghancurkan. Gerakan yang menghancurkan.
Halaman 43. Ya, dibuka halaman 43. Ini ada nih di sini nih. Ini nggak kelihatan nih. Nih, tuh. Oke. Judulnya adalah As-Sauratu wal Harakatul Hadamatu. Jadi as-saurah itu pergerakan, wal harakatul hadamatu jadi di satu ini gerakan destruktif, gerakan yang menghancurkan. Oh iya, siap. Gimana lagi, anak saya nangis teman-teman. Susah di ituin, nggak mungkin ya. Kita fokus ngaji aja. Nah teman-teman, gerakan destruktif ini ya sudah masif sekali dalam kehidupan kita. Hampir menyentuh seluruh lini kehidupan kita. Apa saja itu? Nanti saya jelaskan ya. Tentang hedonistik. Ya, tentang hedonistik. Satu, pola hidup yang menitik beratkan kepada materi, yang menitik beratkan pada kesenangan. Jadi hidup untuk bersenang-senang, hidup adalah untuk meninggalkan kesengsaraan. Akhirnya banyak saat ini kehidupan kita ya itu adalah tentang instan. Akhirnya muncul tuh pinjol, muncul itu judo, ya kan? Kenapa? Karena memang kita tidak mau berproses, kita pengen yang instan semua. Bang Emok, ya, kalau di kampung Bang Emok. Kenapa? Karena memang kita nggak mau yang instan, nggak mau yang sulit-sulit, pengen yang instan. Karena memang kita sudah diprogram, ya sudah diprogram untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara apa? Dengan cara instan. Ini lahir dari apa? Dari hedonistik itu, ya. Cara pandang hedonistik. Dan faktanya yang mengerikan, ini bukan hanya merasuk kepada sistem sosial saja, juga masuk pada sistem keagamaan kita. Ngaji nggak mau capek, ya nggak mau capek, pengennya yang instan aja. Ngaji pengennya yang cepet aja, ya seperti ilmu laduni lah. Ada wiridnya nggak ilmu laduni, ada wiridnya nggak dapat ilmu ma'rifah. Nah itu untuk masalah-masalah spiritual misalnya. Untuk masalah-masalah duniawiyah kita pun sama, teman-teman datang ke kiai, ke ustadz, minta air, dibacain doa untuk apa? Untuk ini dan itu. Hal-hal yang bersifat substansi, hal-hal yang bersifat instan. Yang masalahnya diri kita, tapi teman-teman ingin nyalahin orang lain. Kayaknya orang lain tuh ada yang gak suka sama saya. Kayaknya orang lain kurang srek sama saya. Saya kayaknya dijampe oleh orang lain. Akhirnya ya udah laku tuh ruqyah online kayak gitu. Ya kuliah ruqyah online. Yang ternyata itu berasal dari diri kita sendiri. Nah itu sumbernya dari mana? Dari pandangan pola hidup hedonistik. Kita nggak mau capek, pengen yang instan. Dan pada kenyataannya kita memang disuguhkan oleh yang instan ini, teman-teman. Jadi manusia itu kekebalan tubuhnya dan kekebalan spiritualnya benar-benar tipis. Ya benar-benar tipis. Tidak bisa namanya tersiksa sedikit tuh nggak bisa. Nggak bisa yang namanya tersiksa sedikit. Dimulai dari fisik kita. Jadi fisik kita itu mempunyai antibody. Semakin dia mendapatkan tekanan, dia akan melepaskan tekanan stres itu.
akhirnya kuat ya, tubuh kita menjadi kuat. Begitupun spiritual kita. Nah kita karena dipola untuk hal-hal yang instan, semuanya serba instan. Akhirnya ketika kita mendapatkan satu masalah sedikit aja, kita nganggapnya itu masalah yang luar biasa, dahsyat. Yang kita sebut anxiety, yang kita sebut pakoh misalnya, yang kita sebut ini dan itu. Sebenarnya bukan masalah di luar itu. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mempunyai antibodi spiritual. Karena lemah. Ketika kita menghadapi begini begitu, kita nganggap ini adalah akhir dari segalanya. Ya, akhir dari segalanya. Kita bikin status lah, kita curhat, kita ke psikolog dan lain sebagainya. Ternyata itu lahir dari denial itu tadi. Kenapa? Karena antibodi spiritual kita ini lemah. Jadi Allah sengaja memberikan apa? Memberikan masalah, memberikan fakoh agar apa? Antibodi kita tuh kuat, teman-teman. Kenapa? Karena di depan kita itu kita akan menghadapi satu masalah yang lebih besar. Allah kuatin kita dulu. Masalah itu untuk menaikkan derajat kita. Jadi dipaksa ya spiritual kita, ruhaniah kita untuk push up. Agar apa? Nanti ketika menghadapi masalah-masalah yang lain kita lebih siap dan lebih kuat. Faiza faragta fansab, maka apabila kamu selesai dalam satu urusan, fansab, segeralah berlari menuju Tuhan. Itu dari pandangan hedonistik, lahir berbagai macam penyakit sosial dan penyakit mental. Ya, penyakit sosial dan penyakit mental. Akhirnya teman-teman ini juga lahir juga dalam keseharian kita yang bisa kita lihat tentang misalnya LGBT ya, terus ateism, terus banyak banget ya, sekarang ini banyak terjadi. Dari masih lahir ateis itu, dia tidak mau berproses. Ya, tidak mau berproses. Ketidakpahaman dia terhadap Tuhan, dia menyimpulkan Tuhan itu tidak ada. Padahal itu masih dalam proses pencarian. Ya, seperti itu teman-teman. Itu banyak sekali di kehidupan kita saat ini. Maka teman-teman harus ya itu tadi, harus disembuhkan dari dalam itu tadi. Melalui apa? Melalui ya, ngaji itu tadi ya, melalui ngaji atau ngelmu itu tadi. Udah pernah sakit mental? Siapa yang nggak pernah? Ya, semua pernah teman-teman. Iri, dengki, hasut, takabur, itu kan penyakit mental semua. Apakah di sini ada yang nggak pernah iri, nggak pernah dengki, nggak pernah ujub, nggak pernah sakit hati? Ada nggak? Nggak pernah. Teman-teman ini semua pasti pernah penyakit mental. Ada yang parah, ada yang ringan, begitu aja. Ya kan? Ya udah. Maksudnya nggak pernah penyakit mental, alhamdulillah. Kata siapa? Ria, ujub, takabur itu penyakit mental. Dalam bahasa Arab itu nafs mental itu. Nah, akumulasi ya. Ansa itu akumulasi dari semuanya. Nanti masuk pada al-wahamu. Alpa atau al-wahmu. Wahmu itu melayang-layang. Seolah kita di dunia mana. Akhirnya kita menciptakan realitas sendiri. Kalau didiamkan bisa jadi gelo, ya gila. Karena kita sedang mencoba mengalihkan realitas yang ada dengan realitas yang ada di kepala kita. Itu gila namanya. Kan gitu. Awalnya apa? Dari sakit hati itu tadi. Ya, dari sakit hati. Penyakit mental itu. Lama-lama kita pendam. Ya, kita sebut anxiety dan lain sebagainya. Kita masukkan pada al-wahamu ini tadi. Kita ingin merubah apa? Merubah realitas. Akhirnya kita ketawa sendiri, sedih sendiri. Padahal gak ada apa-apa. Kenapa saat itu terjadi? Karena kita sedang apa? Sedang menciptakan dunia kita sendiri. Teman-teman pernah jadi anak kecil kan? Pernah nggak berhayal menjadi apa gitu? Indah kan? Ya itu tadi. Teman-teman sedang menciptakan. Kalau anak kecil itu imajinasi namanya. Kalau kita sudah besar bukan imajinasi lagi, tapi sedang menciptakan
dunia kita sendiri. Kenapa dunia yang kita hadapi tidak indah? Dan sebenarnya teman-teman kalau belajar filsafat stoa gitu ya, stoikisme, itu sebenarnya masuk pada apa? Masuk pada makom ridho. Masuk pada makom ridho artinya ridho itu menyelaraskan antara yang di dalam dengan di luar, tuh ridho tuh. Sebenarnya ketemu semua di tasawuf tuh ketemu semua teman-teman. Ya, tentang stoikism itu intinya begitu, menyelaraskan dunia luar dengan dunia dalam agar terjadi harmonisasi. Ya kalau di Islam tuh makom ridho. Ya, makom ridho kan teman-teman belajar stoa kayak gitu. Biasa di kita tuh ada. Namanya makom ridho. Nanti ada lagi makom yang lebih dahsyat, makom tafwid namanya. Ya, makom tafwid. Iyalah teman-teman, kenapa sih denial? Kenapa nggak ridho? Ya, karena nggak ridho. Ya, nanti belajar ya. Makanya belajar terus teman-teman, makanya belajar terus. Ya. Siap bun. Ya, jangan kita berpikir udah keren ngaji filsafat, teman-teman. Ya teman-teman, filsafat itu adalah alat. Maksudnya udah keren ngaji filsafat segala macam. Ternyata filsafatan tuh nggak, ngajinya tuh nggak runtut. Ngaji filsafatnya nggak runtut. Ngaji filsafat tuh kayak ngaji Nausorop teman-teman. Pertama Jurumiyah dulu, nanti naik ke Imriti, nanti naik ke kitab yang lebih berat, Alfiyah, terus begitu dan begitu. Makom itu sifatnya flat atau fluktuatif. Makom itu satu hal itu kondisi spiritual. Ya. Dari kondisi-kondisi spiritual ini menjadikan kita itu ajeg, yaitu makom namanya, ya. Ajeg. Jadi makom itu flat. Yang fluktuatif itu namanya hal, kondisi spiritual. Nanti kalau dari hal-hal ini kita rasain banyak, hal itu kondisi spiritual yang terus menerus ada dalam diri kita, nanti naik lagi menjadi satu makom lagi. Ridho itu bukan berserah, ridho itu menerima. Ya, ridho itu tentang menerima dulu. Ridho, sukunul qalbi tahta juryanil akdar, itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Hati tenang di tengah derasnya arus takdir, tuh kata beliau tuh tentang ridho. Ya kan, sama kayak stoik kan, ya udah teman-teman, ya udah. Bagus kata-katanya. Juryanul akdar, sukunul qalbi tahta juryanul akdar. Hati tenang di tengah derasnya arus takdir. Mantep kan? Mantep tuh ya. Kita nanti belajar teman-teman ya, sabar dulu nih. Ya, sabar dulu. Setelah sabar masuk ke makom ridho, masuk ke makom syukur, nanti masuk ke makom juhud, masuk ke makom tafwid dan lain sebagainya. Insyaallah kita ajar semua ya. Nah itu jadi status tuh, hati tenang di tengah arus, di tengah derasnya arus takdir. Ya, sukunul qalbi tahta juryanil akdar, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Mau ditulis ya? Ya teman-teman, udah ngaji aja ngaji ya. Ntar juga ketemu kayak gitu-gitu ya, ketemu. Sukunul qalbi
tahta Juryanil Akdar. Hai. Tuh tulis tuh. Sukunul qalbi. Jangan, kalau untuk di sablon mah itu yang udah di sablon makan isap tuh apa, every single moment celebrate itu aja. Hai, udah bentar lagi beres, bentar lagi beres. Ya, ini udah sini sama papa dulu. Aduh, ya teman-teman. Nanti malam insya Allah kita ngaji lagi. Ya, kita ngaji lagi, ngebahas tentang muqaddimah makom tafwid. Ya, muqaddimah makom tafwid besok. Ya, besok kita bahas itu. Ya. Nanti kan di rumah Tevera di Jakarta kita bahas tentang makom tafwid. Nah, ini malam kita ngebahas tentang at-tadbir, pengaturan. Ya, tentang pengaturan. Jam berapa? Jam 8 lah, jam 8 ya malam. Masya Allah. Siap. Halo. Ya, nanti malam kita ngaji ya. Teman-teman semua, ini kalau ada yang mau masuk grup, monggo silahkan ya. Tuh, silahkan. 0838 733 44369. Ntar malam di Meruya. Besok, Kang Mehmet besok. Ya, ketua kelas gimana ini? Besok Kang Mehmet ikut ya ke Meruya ya. Sambil nanti kita ngebicarain ke teknis keberangkatan ke Bromo. Ada nanti saya kirim itunya. Abah dulu sibuk ngurus mesin air. Abah Tito mana Kak Temai? Ini beliau nih Temai itu sekretaris pribadinya nih. Nggak ada Abah Tito. Ya, malam kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Insya Allah nanti membahas tentang at-tadbir. Pengaturan ya, pengaturan. Boleh nggak sih ngatur? Nanti kita bahas malam hari. Ya, saya doain juga teman-teman biar sehat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi nanti malam ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti doanya sekalian nanti malam hari ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya.